Nah, cerita yang mau gue ceritain ini di daerah Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Oke. Cerita ini gue dapat dari internet. Ada orang namanya Umar. Oke. Umar ini cowok umurnya sekitar 42 tahunan. Dia bisa dibilang sukses lah gitu. Dia tuh punya usaha kontraktor, dia tuh udah main proyek sana sini. Tapi di umur 42 tahun ini juga, Umar ini belum nikah sampai sekarang. Nah, kenapa dia belum nikah? Karena dia tuh pernah suka banget sama cewek. Nah, dia tuh udah berusaha banget buat ngedeketin cewek ini. Dia berusaha banget buat menggapai hati si cewek ini. Tapi sayangnya si cewek ini tuh nggak milih si Umar. Dan yang lebih parahnya lagi, si cewek ini malah nikah sama cowok lain gitu lah. Oke. Nah, si Umar ini kayak ngerasa desperate banget gitu loh, kayak bener-bener sakit hati banget. Dan dia tuh bingung mau ngapain buat ngegapai hati si cewek ini. Sampai akhirnya Umar tuh kepikiran buat ngedatengin dukun buat berusaha ngancurin hubungan rumah tangga si cewek dan si suaminya. Niatnya si Umar ini mau datengin si dukun ini juga karena si Umar tuh pengen banget si cewek ini tuh ninggalin si suaminya, dan si cewek ini tuh datang ke Umar buat nikah sama Umar aja. Wah, anjing. Kayak gitu. Nah, akhirnya Umar udah sampai tempat dukunnya ini. Si Umar tuh ceritain apa yang tadi gue bilang tuh, yang Umar pengen ceweknya bla 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 bla. Nah, si dukunnya bilang, "Kamu mau ngedapetin hati cewek yang kamu suka?" gitu. Umar ngejawab lah, "Iya, saya mau, Mbah," gitu. Si dukunnya ngasih kayak dua pilihan gitu. "Ini saya kasih ada kayak bentuknya minyak, bisa kamu olesin lah gitu dan bisa kamu minum. Satu lagi, kamu bisa saya kasih bulu Maryaban." Apaan itu? Nah, kalau misalnya lo pernah tahu ya atau pernah dengar, Maryaban itu sosok kan dipercaya sama orang Kalimantan. Bentuknya Maryaban tuh mirip-mirip kayak genderuwo gitu lebih, Chef. Oke. Badannya gede, buluan, matanya tuh merah. Dia tuh punya kuku panjang sama taring gitu giginya. Nah, orang-orang Kalimantan percaya kalau misalnya, kan tadi gue bilang kan Maryaban punya bulu kan. Nah, bulunya ini tuh kayak punya dalam tanda kutip magic gitu. Si bulu Maryaban ini orang percaya bisa jadi kayak pemikat gitu loh. Kalau misalnya bulu Maryaban ini lo makan, nah orang yang lo suka itu tuh bisa datang ke lo. Makan. Jadi bulu Maryabannya itu tuh dukun-dukun tuh punya dan diperjualbelikan dalam tanda kutip. Makanya Iya, Umar dateng lah gitu. Nah, Kalau yang minyak? ya kayak pemikat-pemikat biasa, kayak lower gitulah kayak levelnya. Oh, berarti yang bulu lebih manjur. Lebih manjur. Wah, anjing. Nah, si Umar tuh rada kayak penasaran juga, kayak, oh, bulu Maryaban bisa mikat hati si cewek yang gue suka nih gitu. Nah, si dukunnya bilang kayak gini ke Umar, kalau misalnya kamu memakai bulu Maryaban ini tuh bisa dibilang manjur banget lah gitu. Tapi kamu harus kasih makan Maryaban kamu gitu. Jadi bisa dibilang Maryaban ini nih harus dipelihara sama Umar. Kalau misalnya si Umar tuh berani ngambil bulu Maryabannya dan bisa nelen inilah. Nah, si Umar nanya lagi ke dukunnya, "Oh, ada makanannya, Mbah," gitu. "Apa yang harus saya siapin? Sesajen atau apa yang harus saya siapin buat kasih makan Maryaban saya nanti?" Si dukunnya bilang, "Kamu gak usah siapin sesajen, tapi yang harus kamu siapin buat makan Maryaban kamu adalah kamu harus ngasih tumbal nyawa buat dia." Wah, bangsa. Gitu. Nah, di situ posisinya si Umar tuh jadi kayak, anjing, takut banget gue harus ngasih makan nyawa gitu kan. Umarnya ngomong ke dukun ini, "Aduh, Mbah, kalau misalnya ngasih makannya harus pakai tumbal nyawa, saya nggak berani," gitu. Si dukun ini langsung ngasut gitu, bilang ke Umar kayak, "Lah kan kamu kerja di proyek katanya, Mas. Kamu jadiin aja tuh kuli-kuli kamu buat jadi tumbal nyawa kamu, anjrit. buat kasih makan Maryaban kamu. Terus kamu bilang deh ke karyawan kamu kalau misalnya kuli proyek kamu meninggal emang karena kecelakaan." Kan itu hal biasa di dunia proyek kayak gini. Iya. Anjing. Nah, si Umar tuh jadi mikir panjang lah setelah si dukunnya ngomong kayak gini. Pada akhirnya si Umar mengiyakan buat makan bulu Maryaban ini. Anjir. Dan si Umar ini punya peliharaan Maryaban ini. Wow. Dengan konsekuensi si Umar harus kasih makan Maryabannya dong, dengan cara ngasih tumbal. Nah, di situ benar, si Umar tuh setelah makan bulu Maryaban ini, dia tuh dapat banget khasiatnya gitu. Yang mana tadi si cewek itu nggak mau sama Umar, ninggalin Umar sampai nikah sama orang lain. Tiba-tiba si cewek itu bener-bener mau diajak ketemu, diajak makan malam. Sampai yang lebih kagetnya lagi, pas si Umar itu ngomong, "Aku sayang sama kamu," gitu. Si cewek ini tuh jawab, "Aku sayang sama kamu juga," gitu. Padahal shit. posisinya si cewek ini punya suami kan. Iya. Nah, terus
si Umar nih jadi kayak berani buat ngomong, kamu mau nggak ninggalin suami kamu buat nikah sama saya gitu. Dan bener si ceweknya mengiyakan omongan Umar itu. Udahlah, si cewek ini udah makin dekat sama Umar, sering banget jalan sama Umar. Dan di saat yang bersamaan, yang tadi gue bilang, Umar harus ngasih makan Mariabannya dengan cara ngasih nyawa dong. Nah bener aja, ada salah satu dari karyawannya Umar, yang tadi gue bilang kuli proyeknya Umar, itu tuh meninggal tiba-tiba pas lagi kerja. Wah anjrit. Nah di situ dia tuh meninggalnya rada tragis lah gitu. Sorry banget deh, kayak dia tuh meninggalnya ketiban beton dan mayatnya tuh pecah, hancur gitu loh. Nah di situ teman-teman si mayat ini kayak ngerasa kalau misalnya tuh emang bener-bener yang meninggal karena kecelakaan. Tapi kan ya kita tahu gitu dia meninggal karena emang itu tumbalnya Umar gitu. Tapi mereka pada nggak sadar kan. Nah semua udah berjalan lancar, udah bener-bener si Umar tuh udah numbalin kuli proyeknya buat ngasih makan Mariabannya. Tapi tiba-tiba si cewek yang Umar suka ini, yang mana tadi udah gue bilang dia udah deket banget dan udah ngerencanain pernikahan, tiba-tiba si cewek ini ninggalin Umar. Setiba-tiba itu gitu loh. Nah Umarnya ya panik lah dan kaget juga. Gue udah ngasih tumbal, gue udah ngasih makan Mariaban gue, kenapa tiba-tiba si cewek ini pergi ninggalin gue gitu kan. Si Umar ini langsung mikir buat datang ke dukunnya dia gitu, buat nanya nih kenapa kayak gini tiba-tiba. Udah nih Umar datang ke dukunnya. Si Umar nanya kenapa si cewek ini tiba-tiba pergi ninggalin Umar. Dan si dukunnya tuh bilang ternyata suaminya si cewek ini ternyata main dukun juga. Bangsat. Dan kata dukunnya, kalau misalnya si Umar itu mau menang lawan si cowoknya cewek ini, dukunnya tuh bilang kalau misalnya Umar tuh harus ngasih makan Mariaban lebih banyak. Jadi nggak cuma 1-2 nih kayaknya nih yang harus jadi tumbal. Harus banyak banget kan di situ. Nah ya udahlah, karena si Umar ini bener-bener udah cinta mati sama si cewek dan hampir banget mau nikah juga kan sebenarnya mereka. Nah Umar tuh ya udah makin mau dan mengiyakan buat ngasih makan Mariabannya dengan cara ngasih tumbal lebih banyak lagi. Nah bener aja tuh, dalam kurun waktu 1 bulanan ada 4 kuli proyeknya Umar yang mati secara berdekatan semua. Bener-bener tuh gak dijelasin matinya gimana sih yang gue baca ya. Cuman 4 orang ini mati tuh terlihatnya kayak kecelakaan gitu ya, padahal dia matinya karena jadi tumbalnya Umar gitu kan. Nah tapi udah dikasih 4, berarti total udah 5 kan berarti. Udah dikasih 5 makan nih buat Mariaban ini, tetap gak ada efeknya buat Umar dan hubungan cewek ini. Si Umarnya gak dapat hasil sama sekali gitu loh Chef. Karena kepalang frustasi, dia tuh kepikiran buat nyamperin dukunnya lagi besok gitu. Dia kayak mau nuntut gitu lah, kenapa udah ngasih makan banyak tapi gak dapet hasilnya gitu kan. Nah udahlah, dia tuh tidur tuh, karena kan besok kayak mau datang kan. Pas dia tidur, di tidurnya itu dia mimpi kalau misalnya dia tuh diketawain sama dukunnya si Umar ini. Tiba-tiba tuh kayak dilewein dan diledekin gitu loh sama si dukun. Nah di mimpi itu dukunnya tuh ngomong, ternyata suami si cewek yang dia suka itu ternyata dukunnya sama kayak Umar. Wah anjir. Dukun yang sama gitu lebih Chef. Dan bahkan kata dukunnya, si cowok ini bayarnya lebih banyak dibanding Umar bayar ke dukun ini. Nah di situ Umar langsung bangun tuh, bangun-bangun keringetan banget kan. Dan dia mikir kalau misalnya mimpi itu bukan sembarang mimpi gitu loh. Dia tuh yakin kalau misalnya mimpi itu jadi sign buat dia gitu. Nah akhirnya pagi-pagi tuh dia bangun, dia tuh siap-siap tuh mau datang ke dukunnya gitu kan. Nah tapi Chef, setiap langkah Umar keluar rumah, dia tuh ngerasa berat banget gitu. Tiap dia langkahin keluar buat ke rumah dukun itu berat banget rasanya kan. Tapi tiap dia balik ke rumah, dia tuh ngerasa enteng banget badannya gitu loh. Dia coba keluar lagi mau datengin ke dukunnya itu, berat lagi langkahnya, berat lagi badannya. Tapi dia balik lagi ke rumah, enteng lagi gitu. Nah di situ tuh dia kayak ngerasa ketakutan banget gitu loh. Dia tuh takut buat nyamper dukunnya, dan dia tuh takut kenapa dia kayak gini gitu. Umar tuh mikir, apa jangan-jangan gue tuh dimanfaatin sama si dukun ini buat dapat uangnya doang gitu loh. Diperes gitu ya. Iya diperes lah sampai dia berani buat numbalin gitu kan. Ternyata gak dapat hasilnya. Umar tuh mutusin lah buat tobat. Nah Umar tuh kayak udah seminggu 2 minggu tuh dia berusaha untuk tobat lah gitu. Dia sholat dengan niat dia tuh mau lepasin bulu Mariabannya dia. Dan dia tuh gak mau melihara lagi Mariaban ini gitu loh. Nah tapi kan konsekuensinya, lu udah makan bulu Mariaban ya berarti lu harus melihara Mariaban ini, dan lu harus kasih makan bulu Mariaban lu dong. Harus. Nah di situ tuh
si Umar tuh bener-bener nggak mau gitu. Ya berarti kira-kira sekitar sebulan 2 bulanan ya Maryabannya nggak dikasih makan dong sama Umar. Nah ada di satu malam, ini nih di malam dia emang udah tobat gitu loh. Ya. Di satu malam dia tuh tidur Syaf. Nah pas dia tidur tuh bener-bener tuh hampir seminggu 2 mingguan tuh dia tuh tiap malam didatengin sama Maryaban ini. Dia tuh tidur ditimpa gitu loh badannya. Pas dia ditimpa dia bener-bener nggak bisa gerak. Dia melekin mata dia, ternyata Maryabannya tuh berdiri di atas badan dia. Nah di situ dia takut banget gitu. Karena dia takut dan dia stres banget, Maryabannya tuh bener-bener menghantui dia. Dia tuh mutusin buat minum racun dan malam itu dia meninggal karena bunuh diri. Wah anjing. Dia meninggal karena bunuh diri lah malam itu. Nah ceritanya belum selesai sampai di sini aja. Yang lebih gilanya lagi, gue baca di artikel ini, ternyata waktu Umar itu ditemuin mayatnya, dimandiin dan disolatin lah sama tetangga-tetangga. Nah tiba-tiba badannya Umar ini berubah wujud gitu lebih, Syaf. Berubah wujud, kulitnya tuh jadi hitam legam banget gitu. Wah anjing. Hitam legamnya itu bukan hitam legam gosong itu bukan, hitam legam hitam gitu loh. Oke. Dan tiba-tiba kukunya Umar tuh, kuku kaki sama kuku tangannya tuh berubah jadi kayak tajam banget. Dan pas dilihat juga ternyata giginya Umar tuh berubah Yes. jadi taring gitu. Anjrit. Nah di artikel yang gue baca ini katanya kepercayaan orang-orang Kalimantan, kalau misalnya lo udah melihara Maryaban tapi lo nggak ngasih makan Maryaban lo matinya akan susah gitu. Dan pas lo udah meninggal, mayat lo itu tuh akan berubah sosoknya menjadi kayak sosok Maryaban lo itu. Oh makanya si Umar jadi yang kulitnya hitam legam gitu ya Moy. Iya, karena nggak bisa lepas sama sekali, Chef. Berarti Umar dengan tobat pun sebenarnya nggak bantu-bantu banget untuk ngelepasin diri dia dari Maryaban ya dong? Iya, ini menurut gua ya, menurut gua kayaknya lo akan selalu nyangkut Maryaban lo gitu. Bener. Oh. Itu konsekuensi dari mainin ilmu hitam sih. Lu nggak bakal bisa lepas dari peliharaan lu. Iya, gue percaya kata Syabi.